Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Leonita Siwiyanti SAGMM dan rekan-rekan mahasiswa D3 Keperawatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Resti Dwidayana akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Rina Ristiani, Silvina Dewi, dan Dea Suci Lepia. Baiklah teman-teman, yang akan kami presentasikan adalah tentang salah satu makanan khas kota Sukabumi yang banyak digemari oleh wisatawan dan penduduk asli dari kota Sukabumi, yaitu mochi. Nah, bagaimana sih cara membuat mochi itu dan bagaimana proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan sampai proses lainnya? Pada tanggal 29 November 2023, kita melakukan observasi pada perusahaan Mochi Kasuari Lampion di Sukabumi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak presentasi dari kelompok 1 mengenai perusahaan Mochi Kasuari Lampion. Sejarah makanan mochi. Mochi dikatakan berasal dari negara Cina, tapi ada yang mengatakan bahwa makanan ini sebenarnya kudapan asli dari negara Jepang. Makanan ini menjadi salah satu makanan yang harus ada ketika dihidangkan pada tahun baru di negara Jepang. Latar belakang perusahaan Mochi Kasuari Lampion. Pendiri yaitu almarhum Bapak Kuswandi, tahun berdiri 1983, sekarang dipegang oleh generasi kedua yang beralamat di Jalan Bayangkara, Gang Kasuari nomor 1, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemilik pertama adalah almarhum Bapak Kuswandi. Beliau dulunya pernah bekerja di orang Jepang sebagai pembantu untuk orang Jepang tersebut. Lalu, beliau selalu membuat mochi dan akhirnya beliau punya resep. Kemudian, dikembangkan dan dijual yang dimulai pada tahun 1983 ketika berdirinya Mochi Kasuari Lampion di Sukabumi. Struktur organisasi di perusahaan Mochi Kasuari Lampion yaitu ada bagian manajemen, bagian produksi, bagian gudang, dan bagian store atau toko. Nah, perusahaan ini memiliki 100 karyawan dari mulai manajemen, produksi, toko, gudang, dan driver. Untuk perekrutan karyawan pada tahap seleksi, perusahaan ini membutuhkan di bagian produksi untuk membuat mochi itu sendiri. Laporan keuangan yang dilakukan perusahaan ini sudah dilakukan dengan menggunakan sistem yang sudah terotomatis. Jadi, perusahaan ini hanya tinggal merekap saja. Untuk sistem penjualan meliputi penjualan per hari, per minggu, per bulan, dan penjualan per tahun. Dalam sebulan, omset yang diraup oleh perusahaan Mochi Kasuari Lampion ini bisa mencapai 400 hingga 500 juta per bulannya. Proses pembuatan mochi yang satu, tepung ketan dicampur dengan berbagai varian rasa, boleh menggunakan pasta ataupun air, daun pandan, dan daun suji. Kemudian rebus dan ditambahkan gula dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga, gula dimasak secara terpisah, kemudian adonan disatukan menggunakan mesin. Setelah adonan kalis, masukkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Setelah dingin, potong-potong dengan manual atau secara manual sesuai ukurannya. Dan selanjutnya digulung dan dipotong berbentuk seperti dadu. Kemudian masukkan isiannya dengan berbagai varian rasa seperti coklat, kacang, stroberi, cookies, dan lain-lain. Yang terakhir, balut oleh tepung kanji atau tepung aci yang sudah disangrai, atau bisa juga memakai balutan wijen dan cookies. Nah, ini untuk dokumentasi proses pembuatan Mochi Kasuari Lampion. Selanjutnya, pada proses pengemasannya masih mempertahankan bambu karena keunikan dan ciri khas utama mochi itu sendiri dari keranjang bambu tersebut. Ada pula yang sudah menggunakan box dari kardus dengan berbagai macam desain yang unik sesuai variasi rasa. Nah, ini untuk dokumentasi pengemasannya ada yang menggunakan keranjang dari bambu dan ada juga yang menggunakan box. Untuk pemasaran offline dan online. Untuk offline, kemungkinan banyak wisatawan yang datang langsung ke Sukabumi, terutama Sukabumi banyak
wisata yang indah di setiap daerahnya. Sementara untuk online bisa melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Pada pengolahan limbah untuk sampah organik dan non-organik itu dibuang langsung ke tempat sampah. Karena limbah dari produk mochi ini tidak ada yang berbahaya dan tidak berbahan kimia. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai observasi perusahaan Mochi Kasuari Lampion di Sukabumi. Sekian, terima kasih. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.